Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran. Pembelajaran akan kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan memberitahu kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi peran kegiatan ekonomi di bidang sosial dan budaya. Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peran kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang peran kegiatan ekonomi. Lalu yang berikutnya, siswa dapat menunjukkan cara-cara menghargai kegiatan ekonomi. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan atau kalian pernah amati kegiatan ekonomi apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian. Sekarang coba sebutkan apa saja kegiatan ekonomi yang kalian ketahui yang ada di tempat atau lingkungan sekitar kalian. Misalnya, kegiatan ekonomi di sekitar lingkungan masyarakat itu yang pertama ada kegiatan perdagangan, lalu perindustrian, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Nah, itu semua adalah contoh dari kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar atau di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, kalian pernah mendengar kata kegiatan ekonomi apa tidak? Nah, kegiatan ekonomi itu seperti apa? Coba jelaskan. Ayo. Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi salah satu tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk menghasilkan barang dan jasa demi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak, jika kalian sudah melihat atau mengamati kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar atau masyarakat, nah sekarang bagaimana caranya agar kita menghargai kegiatan ekonomi orang lain? Nah, siapa yang bisa sebutkan? Nah, coba contoh cara menghargai kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu kita harus meneladani keberhasilan orang lain. Nah, lalu yang kedua, kita belajar dari keberhasilan orang lain tersebut. Lalu yang berikutnya, memberikan dukungan, memberikan pujian. Lalu yang berikutnya itu kita menghargai usaha-usaha kegiatan mereka tersebut. Kita tidak boleh iri, tidak boleh memfitnah. Nah, itu adalah contoh-contoh cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, anak-anak, setelah kita pelajari berbagai macam hal di atas, sekarang kita berdiskusi. Kita bagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok itu mendiskusikan tentang apa saja pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, setelah kita berdiskusi atau kalian berdiskusi, silahkan perwakilan dari kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah belajar banyak tentang peran kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi muatan IPS kelas 5 SD, tema 8, subtema 3, KD 3.3,
yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Indikatornya yaitu menggali peran kegiatan ekonomi masyarakat antar daerah di bidang sosial budaya dalam upaya memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Kegiatan ekonomi tersebut merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan ekonomi tersebut terdiri dari kegiatan ekonomi produksi, kegiatan ekonomi distribusi, dan kegiatan ekonomi konsumsi. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan ekonomi produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan atau menghasilkan benda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua, kegiatan ekonomi distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Lalu yang ketiga, kegiatan ekonomi konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang berikut kita akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu yang pertama, pertanian. Pertanian merupakan kegiatan produksi yang menggunakan tanah sebagai faktor utamanya dengan hasil yang diperoleh, misalnya seperti padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, atau umbi-umbian. Lalu yang kedua, perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dalam ekosistem yang sesuai. Lalu yang berikut ini ada beberapa peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat, yaitu yang pertama, memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Lalu yang kedua, mempermudah masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga, sebagai bentuk redistribusi pendapatan. Nah, berikut ini adalah cara menghargai kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Lalu yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain. Lalu yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Lalu yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain. Nah, adik-adik, itulah materi video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran tersebut, sekarang masih dalam kelompok yang sama, coba kalian mendiskusikan dan membuat laporan tentang apa saja peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, tugas tersebut nanti akan kalian kumpulkan minggu depan. Baiklah anak-anak, dari tadi kita sudah belajar banyak tentang peran kegiatan ekonomi yang terdiri dari cara-cara menghargai kegiatan ekonomi, contoh-contoh kegiatan ekonomi, terus apa saja pengaruh-pengaruh dari kegiatan ekonomi. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Nah, kita dalam kehidupan ini harus selalu memberi dukungan, membantu orang-orang yang sedang berkesusahan. Kita tidak boleh memfitnah, tidak boleh iri hati. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.